Mendulang banyak pundi-pundi uang, banyak orang berangan-angan menjadi bintang kenamaan. Tapi di balik gemerlap kemewahan, ada peluh keringat dan perjuangan panjang yang tak dilihat banyak orang. Di balik kebesaran nama Dewi Persik, Raffi Ahmad hingga Irfan Hakim, mereka rela kurang tidur, bahkan tak jarang kerja dari pagi dan bertemu pagi lagi. Dewi Muria Ageng yang tenar dengan nama panggung Dewi Persik telah mengukir karir di pentas keartisan puluhan tahun. Dalam bentangan waktu itu, DP ditasbihkan sebagai salah satu biduan top negeri ini. Dan bukan hanya sebagai pedangdut, kiprah Dewi Persik kian lebar ketika piawai memandu acara hingga tampil di banyak program layar kaca. Berbagi cerita dengan penggemarnya, Dewi Persik ungkap kesibukan saban hari. Di balik gelak tawa, ada kantuk yang harus ditahan sedemikian rupa. Keluar dari rumah pukul 10 pagi, lalu baru tiba di rumah pukul 2 dini hari. Hanya sekitar 2-3 jam saja waktu tidur, kemudian ia harus berangkat pagi lagi untuk memandu acara Pagi-Pagi Ambyar di Trans TV. Kita tidurnya cuma 1 jam doang. Habis dari situ langsung ke acara HUT, tribut konser Chrisye almarhum. Habis itu dari pagi sampai dari pagi jam 10 sampai jam 7 malam sampai jam 12. Habis itu mandi-mandi di rumah jam 2 pagi, beres tidur jam 3, bangun lagi setengah jam 5. Karena aku nggak sholat, aku menstruasi, langsung aku berangkat ke Pagi-Pagi Ambyar. Nyampe Pagi-Pagi Ambyar, langsung nyampe, ini aku baru bangun sekarang guys. Setelah tidur seharian tadi jam 1 tidur, baru bangun. Dan kesibukan super ekstra kurang tidur demi pundi-pundi uang terbayar dengan buah manis pencapaian mereka sekarang. Dewi Persik pernah dikabarkan dibayar 100 juta rupiah sekali manggung di Jakarta. Itu baru soal manggung saja, belum lagi honor tampil di layar kaca hingga menggeluti bisnis yang membuat keran pemasukannya mengalir deras. Mobil mewah hingga rumah megah berharga 28 miliar rupiah adalah buah dari kerja kerasnya selama ini. Oh gitu, ini koper-koper nih ya. Iya, ini kamar, ini ruang tengah. Ini ruang tengah nih untuk kumpul-kumpul keluarga nih. Gede banget, bisa main futsal ini mah. Bisa main futsal. Buat olahraga juga. Ada treadmill. Jadi kalau ada kaca, kalau tengah di olahraga. Oh bisa ngaca juga tuh, iya benar-benar. Di sini ya. Luas banget. Ini kolam renangnya. Naik di daerah sini ya guys. Wah ini dia nih mobilnya nih. Ini mobil apaan nih? Gede banget mobil. Sprinter. Waduh baru lihat saya. Dari skill yang kita punya ya Pak Raffi, orang bisa menghargai gitu, menghargai dengan segitu. Jadi aku tabung. Kalau Dewi Persik itu bukan sering keluar negeri tapi uangnya disimpan. Akhirnya sekarang bisa beli rumah 30 M. Emang bener itu rumah 30 M? 28 miliar. Dengerin kerjanya dari subuh ketemu subuh. Yes. Ya, jadi kalau kamu itu lihat kerjanya aku ya jangan iri. Dan aku nyanyinya itu kalaupun aku diundang di kontrak tuh 6 lagu, aku bisa kasih 12 lagu. Aku bisa kasih 15 lagu, tergantung hatiku karena aku seniman. Ya kalau aku nggak kerja di TV, ya aku ya ada restoran. Aku pada waktu COVID aja bisa jualan tas. Aku jualan tas. Dewi Persik sedikit dari nama pekerja seni yang mampu meraup pundi-pundi selangit. Selain sang biduan, ada pula Irfan Hakim, membawa acara yang konon bisa meraup puluhan juta rupiah di setiap episodenya. Bisa dikalkulasi berapa pemasukan Irfan Hakim jika mengisi banyak program di setiap hari. Itu belum lagi kesibukan off-air dan sejumlah bisnis lainnya. Sosok pecinta binatang ini bahkan mampu membangun aviary bernilai miliaran rupiah. Terus kan, pertama ngabisin budget berapa sih untuk bikin satu aviary ini? Ketawa, jawab. Bablas gue tuh jadi Iya? awalnya berapa, tiba-tiba jadi berapa, tapi Berapa? Itu berapa? Jadi budgetnya misalnya berapa? ada 2M, 3M, 4M? ya, Yang mana? Yang ya mana? sekitar Yang ya. mana? Kan tadi ada Itu 1, pun 2, 3, jadi 4, 5. segitu pun sudah didukung support sama orang-orang. Jadi gini, saya punya koleksi batu besar-besar, sama dia dikasih ke gue. Oke. Saya punya apa sih, pohon dan lain-lain, dan pohon-pohon lagi itu utamakan. itu mah rahasia ya Maya. Itu yang jelas gini aja, ketika kerja lakukan yang maksimal, hasilnya itu bentuknya tidak hanya selalu dalam bentuk rupiah, tapi itu penghargaan
dari pihak stasiun itu yang kita bisa ukur, oh dia menghargai saya seperti ini, alhamdulillah seperti itu. Ya, tidak terlalu banyak meminta, tapi ketika memberikan sesuatu yang pantas dan lebih, ya alhamdulillah selama ini diapresiasi yang tinggi juga oleh pihak stasiun TV-nya gitu. Menyebut sosok pekerja keras tak kenal lelah, maka kurang lengkap rasanya jika tak menyinggung nama Raffi Ahmad. Hijrah dari kota kembang Bandung dan mencoba peruntungan di Jakarta sejak masih remaja. Lihatlah Raffi sekarang menjelma sebagai Sultan Andara dengan segala kemewahan dan kenyamanan hidup. Raffi yang dulu pernah memiliki 6-8 program dalam sehari, kini menikmati hasil jerih payah selama ini. Istana mewah di Andara lengkap dengan lift mobil menjadi salah satu bukti. Bahkan Raffi telah menyiapkan rencana pensiun. Siapa saya nyambung ke sana? Mari nerf buat dia. Sekarang pun dia udah gak terlalu suka nerf. Iya, mulai. Kan aku kerja dari 13 tahun udah kerja kali sampai sekarang. Nah, ibaratnya sekarang juga udah mulai botak, udah mulai syuting dulu kuat sehari 5 acara, 6 acara. Sekarang aduh 2 acara terus pakai syuting, pakai meeting, ya udah mulai suaranya udah mulai habis gini. Jadi aku mikir kayaknya badan aku nih ada batasnya, tapi kalau animasi, kalau misalnya kita bikin IP lagi, misalnya animasi apa, restoran dan lain-lain, kan dia bisa sistemnya yang bekerja. Aku tuh lagi mau coba supaya sistemnya yang bekerja, akunya jadi bisa lebih punya banyak waktu sama diri sendiri, sama keluarga gitu. Sosok yang tak kalah pekerja keras, rela bangun sejak banyak orang masih lelap dalam tidur mereka adalah Astrid Tiar. Memulai karir sebagai gadis sampul di tahun 2000, namanya melejit sebagai bintang peran hingga kini teguh sebagai salah satu host infotainment paling tenar di Indonesia. Tapi semua itu harus dibayar dengan kegigihan yang barangkali tidak semua orang bisa. Astrid harus bangun jam 4 pagi jika ada siaran pagi. Begitu pulang, hanya sebentar waktu untuk beristirahat sebelum syuting lagi. Tapi segala lelah tak dijadikan beban, karena lokasi syuting justru dianggap sebagai taman bermain dan menyenangkan. Iya, aku sebenarnya suka banget kerja. Lokasi syuting adalah playground aku, di mana aku bisa bertemu dengan teman-teman baru, orang-orang baru yang bekerja sama aku. Pokoknya aku seneng banget kalau di lokasi syuting gitu. Itu tempat bermain aku. Cara aku membagi waktu yang pastinya adalah yang utama jadi ibu rumah tangga ya. Urus dulu semua pekerjaan-pekerjaan dari rumah sebagai ibu, sebagai istri, baru deh itu melancong. Ya kalau pagi-pagi biasa aku kerja dulu, kan kalau pulang kerja lagi pagi itu masih pagi juga ya, jam 8 lah selesainya. Nah aku sempatin tuh olahraga sebentar, 1 jam. Habis itu baru deh istirahat secukupnya. Maksudnya jam berapapun untuk syuting berikutnya pasti ada jeda. Dan disitu aku memanfaatkan dengan istirahat gitu.